perkembangan kasus yang ditangani oleh SPAS ini? Baik, tadi hasil koordinasi ya kami dengan penyidik Pak Baktiar bahwa Pak Baktiar akan segera membuat berita acara untuk saksi anggota Panitra Pengadilan Jakarta Barat di hari ini, dan dalam artian di dalam minggu ini dia harus selesai untuk melakukan pemeriksaan, karena dari panitera tersebut jika mereka keluar dari kantor dipanggil ke polsek agak sulit waktunya karena mereka banyak bekerja. Nah, biasanya pihak penyidik seperti biasanya kami lakukan memang seimbang daripada atasan boleh melakukan pemeriksaan di luar, dan kita minta agar segera perkara ini ditingkatkan menjadi penyelidikan ke penyidikan, penetapan tersangka agar segera diproses pengadilan, karena perkara ini kan tidak sulit. Pasal 262 ini kan awal yang baru, tidak sulit, itu 170 di muka umum. Nah, itu tadi sudah disepakati akan segera diproses. Sudah laporan 3 minggu, apa kendala mereka sehingga bisa sampai terulang seperti ini? Memang tidak ada kendala, cuman memang penyidik ini mengikuti standar operasional SOP-nya. Standar operasional prosedur itu SOP itu memang mereka harus ikuti. Memang ada kadang-kadang kalau kita melihat ya, sebenarnya yang SOP itu yang perkara yang bobot bagaimana. Kalau yang seperti ini sebenarnya kan harus klarifikasi yang sudah faktanya nyata, sebenarnya saksi lengkap ya, buktinya lengkap, sebenarnya klarifikasi nggak perlu kan sebegitu lama dilakukan demikian. Apakah CCTV sudah diambil mereka dari penyidik? CCTV mereka sudah lengkap semua, menurut keterangannya tadi sudah mereka lengkap semua masalah data itu, dan mereka juga sudah melihat dari pihak penyidik. Terakhir Pak, apa harapan dari SPASI yang membela Pak Sitorus? Harapan kita membela korban ya, Pak Jonathan Sitorus. Harapan kita harus tuntas perkara ini secepatnya. Jangan ada di antara oknum-oknum daripada pengacara advokat ini yang menjadi penjahat. Kalau mau jadi preman ya jangan masuk menjadi advokat. Banyak di laut sana preman. Ke laut sana jadi ya main dengan ikan yang besar-besar. Keberadaan kita sebagai SPASI maju terus, pantang mundur membela yang benar, bukan membela yang bayar, tapi membela yang benar. Maju terus, pantang mundur. Yuk, Bung Martin sebagai tokoh dari SPASI, apa harapan SPASI ke depan? Harapan SPASI ke depan tadi menyambung yang disampaikan Pak Jidin ya. Tentunya kita tidak mau ada pengacara ya, yang harusnya beradu argumen, beradu bukti, beradu teori hukum, ya, pemahaman hukum di persidangan, tapi justru beradu jotos. Dan yang dijotos itu sama pengacara karena menangani perkara. Kalau kita baca lagi Undang-Undang 18 tahun 2003 terkait advokat, advokat tidak identik dengan klien. Apa sih maksudnya? Maksudnya adalah ketika kita berperkara, kita harus mengesampingkan antara perkara dengan kepentingan pribadi. Nah, dengan melakukan pengeroyokan, apalagi terhadap sesama rekan sejawat, itu sudah menyerang kehormatan advokat. Oleh karena itu, kita SPASI menganggap ini penting supaya ke depan tidak ada lagi orang-orang arogan yang berprofesi sebagai advokat memukuli sesama rekannya di depan pengadilan. Itu aja, rekan. Pak, sebagai ketua SPASI, apa kira-kira sanksi dari OA-nya organisasi terhadap pelaku? Ya, baik ya, dari SPASI sudah bersurat kepada OA yang bersangkutan supaya ambil tindakannya, begitu. Harus diberikan sanksi karena apapun yang dilakukan oleh ya kita anggap pelaku ya tidak manusiawi, tidak sesuai dengan profesi yang mulia itu. Dan kami berharap juga bahwa ya segera dicabutlah KTA-nya begitu ya dari organisasinya. Kalau nggak gitu nanti akan memalukan organisasi itu tersebut dan memalukan advokat itu tersebut gitu ya.
Itu yang pertama. Yang kedua, kami berharap dari Kapolres, dari Kapolsek di sini, Palmerah, untuk segera melakukan tindakan, ya, menindak laporan yang kita sudah laporkan. Saya pikir itu. Dan itu sudah jelas sekali ya, video sudah jelas, saksi sudah jelas, ya kacamata yang pecah sudah jelas, kurang apa lagi begitu ya, ada apa kalau memang tidak ditindak dengan cepat. Saya pikir itu aja. Terima kasih.